Jadi hari ini kita akan membahas aplikasi sarang monyet atau tempat di mana monyet-monyet berkumpul. Enggak, bukan membershipku. Ya, membershipku adalah bagian dari monyet. Cuma monyet yang ada di sini somehow bisa dibilang jauh lebih pintar dan jauh lebih berakal gitu kan. Nah, sekarang monyet yang mau kubahas adalah monyet yang ada di TikTok. Kenapa sih aku mau ngebahas monyet di aplikasi TikTok? Aku tadi tuh dikasih tahu sama orang-orang yang ada di chat gitu ya. Jadi ini risetnya belum terlalu dalam gitu. Jadi sebenarnya kebencianku tuh belum terlalu dalam sama yang ini. Jadi ketika ada yang bilang ada boti TikTok menghina guru, aku cari dengan kata kunci itu dan aku dapatnya ini. Viral, TikToker sebut guru korupsi. PGRI Kalbar laporkan ke Polda. Damn. Nah, jadi ya kurang lebih inilah yang terjadi. Jadi ada TikToker ini yang dikatain boti. Aku sendiri gak ngerti apa itu maksudnya boti dan apapun itu. Jujur aku tidak peduli. Maksudku kalau misalnya beneran, ya ini bisa jadi kasus yang gede. Maksudku ketika ada orang yang bilang ini korupsi, itu tuh tuduhan yang berat. Accusation yang berat banget. Contohnya apa yang terjadi dengan Pertamina. Accusationnya itu berat banget, ya kan? Korupsi atau penyelewengan dana atau apapun itu senilai 1 kuadriliun atau 1000 triliun. Jadi gitu. Aku nyari lagi, ada apa nih, berita apa? Viral, siswa tuduh semua guru korupsi dan jahat. Siapa dia? Ya, jadi ini orangnya. Aku ngerasa dia adalah orang yang biasa aja, tapi namanya di sini adalah Rizky Kabah. Respon keras dari guru dan warganet. Video unggahan TikToker soal tudingan terhadap semua guru sebagai koruptor sontak menuai reaksi keras dari warganet terutama guru. Salah satu pemilik akun TikTok Harusnya 95 merupakan seorang guru memberikan tanggapan keras dan membantah semua tudingan yang diungkapkan Rizky Kabah. Nah, ada videonya di sini. Ini video dari Kompas. Jahat Besti, ya. Sekarang lo jangan pernah percaya sama guru ya Besti, dan jangan sekalipun lo hormat sama guru ya Besti. Dari kata-kata awal ya, dia bilang semua guru itu jahat, jangan pernah percaya sama guru. Maksudku ada benernya bagian jangan pernah percaya sama guru, karena kan untuk menerima ilmu kau harus mencari ilmu itu sendiri, karena belum tentu ilmu yang disampaikan itu pasti benar gitu. Jadi kalau dari video yang kita lihat tadi di sini, intinya di sini dia kayak menyebarkan kebencian terhadap guru. Aku sendiri sebenarnya pernah punya masalah sama guru, dan pada saat perpisahan aku nggak salim guru itu. Karena menurutku guru ini terlalu jahat buatku. Bahkan dia itu pernah bikin mamaku nangis untuk alasan yang piti. Aku gak mau lebih dalam ngebahas soal itu. Dan seingatku dia sempat kena kasus dan pernah masuk penjara, guruku itu. Dan kalau gak salah ingat ya, terus dia udah dipindahkan gitu. Aku gak ingat tapi detailnya gimana, cuma kurang lebih itu. Jadi apakah artinya semua guru jahat? Enggak. Nah, sekarang kita bakal bahas apa yang salah dari video ini. Video yang 8 detik ini doang nih. Aku baru lihat beberapa kontennya dia. Misalnya kayak gini. Guru gue barusan meninggal anjir di sekolah gue, tepat di depan mata gue tuh guru gue jatuh anjir pas lagi ngajar, say. Is that real, chat? Is that real? Oke, kalau ngeliat dari dua videonya yang tadi, aku ngerasa dia punya stand di sini. Dia bener. Bully di sekolah itu nggak boleh. Bully itu emang salah. Nggak boleh normalisasi bully. Nah, cuma kalau misalnya kita teliti dari semua videonya yang ada di sini, kurang lebih dia itu ngasih tahu sesuatu secara general. Nah, kesalahan di video ini adalah ketika kau mengeluarkan statement, terutama statement yang kontroversial atau statement yang berbahaya, statement yang tidak bisa kau pertanggungjawabkan, atau statement yang bisa dibilang cukup kontroversial, yang harus kau taruh dalam statementmu itu adalah sebagian, kata sebagian atau beberapa atau oknum. Kenapa seperti itu? Karena kalau kau menggeneralisir, kayak misalnya di video sebelumnya yang Kompas tadi, dia bilang jangan percaya sama guru, semua guru jahat, semua guru korupsi atau apapun itu. Dia bilang kayak gitu kan. Kalau misalnya dia menggeneralisir, artinya dia menyinggung banyak orang. Dan ketika dia menyinggung banyak orang, jelas dia bisa dipidana. Ya kalau orangnya sakit hati. Dan kalau kau tanya ke aku, apakah aku mendukung perilakunya dia? Maksudku apa yang bisa kudukung dari ini? Emang anjrit nih hari Senin, kenapa sih harus ada upacara? Masalahnya nih mapel pertama gue MTK, udah gitu fisika, udah gitu gue. Maksudku kayak ini udah jelas banget dia bohong bro. Kayak hari Senin MTK fisika, gak penting. Kayak ini udah jelas bohong banget gitu, kayak dibuat-buat. Dari bagaimana cara dia bernarasi itu kan kelihatan kalau dibuat-buat gitu. Gue sarapan rendang cabe anjrit, gimana gue gak sakit perut anjing. Gak suka gue sekolah kayak gini Gimana kita kabur aja, gak usah sekolah. Bye sekolah, kita kabur yuk. Jadi ini yang aku maksud sebagai perusak generasi gitu. Kayak misalnya bro, di sini dengan terang-terangan dia mempromosikan bolos sekolah.
dan akunnya masih ada, kagak di-ban. Andika Nuk yang tidak mempromosikan kejahatan atau merusak generasi, akunnya ke-ban. Dia nggak ke-ban, bro. TikTok, is that real? Are you kidding me? Jadi setelah dia dikata-katain, jadi konteksnya adalah dia setelah bikin kasus yang ngata-ngatain guru, dia bikin video kurang lebihnya yang nunjukkan kehidupannya ketika dia viral, yang dimana dia di sini megang duit gepok segini banyak. Aku nggak tahu itu berapa. Terus dia makan bakso. Di sini dia ngeluh diserang haters kayak di sini kan. Nikmatnya buka puasa di saat gempuran haters memeludak bagaikan isi baksoku saat ini. Oh. Nikmatnya makan di tengah gempuran haters yang membeludak. This shit is funny, man. This shit is funny. Akui aja ini lucu. Please, kau tahu kan kita punya KBBI kan? Setebal itu KBBI, aku masih nggak bisa mengungkapkan perasaanku ketika nonton ini. Kau diserang haters karena videomu yang ngata-ngatain guru, minimal sadar bro, kayak minimal kayak minta maaf apa gitu. Kita di sini berdiskusi bukan berdiskusi tentang dia atau personalnya dia. Kita di sini berdiskusi tentang apa kira-kira dampak yang akan ditimbulkan oleh dia. Gitu. Terus aku bisa ngelihat di sini ada beberapa kayak Besti lari, Besti. Guru gue mana? Gara-gara gue kurang ajar, kutek gue makin ombre anjir ya Allah. Ya kan? Aku menurutku pribadi pakai kutek ke sekolah bukan masalah. Kalau menurutku pribadi tidak mengganggu proses belajar. Tapi ketika kau kabur dari masalah, itu baru yang jadi masalah. Masalah selanjutnya dari orang ini adalah ternyata setelah dicari tahu dan kita riset sedikit, ternyata dia ini semua kejadian yang ada di sekolah, yang dia bilang gurunya pakai tank top tapi berhijab, guru meninggal di sekolah, dia kabur dari sekolah, dia videoin ABCD atau apapun itu yang kegiatan sekolahnya dia itu ternyata fake. Jadi selama ini dia membuat konten karangan yang dimana katanya aslinya dia sudah lulus di tahun 2020, 21, 22, 23. Kurang lebih kayak gitu. Aku nggak tahu hitungannya skizo atau bukan, tapi ini bukan skizo, cuma dia ngarang, purely ngarang cerita. Buat apa betul? Buat pansos. Iya kan? Terus gini nih, setelah dia kena masalah dan katanya dilaporkan ke polisi dan sebagainya, dia bikin video kayak gini lagi. Injes Iki kalau ketemu wartawan pas diwawancara. Diwawancara. Akan cetar pose manja. Dia bakal senang kalau difoto, dia bakal senang kalau di ini. Terus dia kan ada bikin ini video bukti semua guru korupsi apa segala gitu. Ya, dia minta maaf gitu. Dan dia kan tadi bilang tuh, aku suka Injes Iki kalau ketemu wartawan pas diwawancara gitu. Ketika aku akan berpose slay, aku akan menjadi princess gitu kan. Kayak gua akan menjadi yang terbaik gitu. Bro, it age like a milk. Dia ditangkap, alhamdulillah akhirnya diamankan. Bro, dia ditangkap sekarang. Aku masih belum ngelihat pose kece badainya sih. Cuma kayak real dia ditangkap sekarang. Dan aku gak lihat dia berpose-pose dan cetar membahana. Posenya slay. Aku baru tahu sih duduk di kursi itu dan berpose seperti itu slay. Ya, basically dia udah ditangkap. Kita tadi udah ngata-ngatain dia di awal. Aku bahkan kehilangan kata-kata gitu. Bahkan kamus KBBI itu gak bisa mendeskripsikan perasaanku gitu ketika nonton video tadi. Masalahnya adalah orang-orang selalu bilang stop making stupid people famous. But you see this shit, bro, 2,5 juta followers, 93,5 juta likes. This shit is insane. Dan how come dia bisa dapat brand deals? How come dia diajak jadi pembicara, dapat campaign nama Point Coffee? Just insane. Orang yang kayak gini punya banyak followers, punya banyak pengikut, punya banyak orang yang ngefans. Demi apapun, jujur aku nggak kaget. Karena formula ini sering banget dipakai. Dan formula itu adalah rage bait. Rage bait itu ketika orang-orang benci, memaksakan kebenciannya. Jadi kayak sengaja untuk dibenci. Supaya orang makin terikut, orang makin ngefollow cuma buat ngata-ngatain dia. Tapi ini tuh dia rela menjadi samsak kalau kataku. Ini namanya konten rage bait. Salah nggak? Menurutku nggak salah-salah amat. Cuma 2.5 million followers. It's a crazy number. Bahkan aku pun tidak bisa nge-pull out angka segitu banyak. Cara orang mempunyai hiburan atau apapun tuh kayak beda-beda.
Cuma jelas lah orang kan punya hiburannya masing-masing, punya kesukaannya masing-masing gitu. Dan yang jadi masalah ini ketika dia menyinggung sekolah. Pertama, dia trespassing artinya, dimana dia udah bukan siswa situ lagi, tapi dia masuk ke sekolah itu dan bercosplay jadi siswa di sana. Nama sekolahnya bakal jadi masalah, nama sekolahnya bakal jadi jelek, itu yang pertama. Apalagi dapat tuduhan yang aneh-aneh. Di sekolah tuh banyak anak di bawah umur yang belum punya KTP dan mereka belum legal. Aku takut kalau misalnya kenapa-kenapa. Terus habis itu nama sekolahnya juga takutnya jadi jelek. Itu sebenarnya salah satu ketakutanku dan salah satu hal yang bikin aku agak kesel. Dan kedua, dia ngata-ngatain guru. Menurutku ngata-ngatain guru oke, tapi nah ada tapinya. Kalau emang gurunya nggak becus untuk bekerja, atau bahkan ini guru udah kayak ibarat kata guru udah pegawai tetap tapi dia ngajarnya nggak bener, atau emang dia nggak kompeten aja gitu. Ada kan guru-guru yang ngebetein gitu, yang dia datang masuk ke kelas cuma ngasih soal pulang atau dia kemana gitu. Karena mengkritik atau ngata-ngatain guru yang kerjanya emang gak bener tuh normal. Emang ada kok, kita harus akui ada beberapa oknum guru yang emang kerjanya gak bener. Emang ada, yang kompetensinya gak bagus emang ada. Tapi dengan menggeneralisi semua guru korupsi, semua guru jahat dan sebagainya, itu ya itu salah, itu gak bener. Itu tadi generalisir. Dan kalau kamu mau tahu, di SMA aku ada satu guru honorer yang gajinya nggak seberapa tapi ngajarnya bagus banget. Kayak dia ngajar bikin orang paham, orang enjoy dengan kelasnya, guru matematika aku itu. Dan iya, sayangnya aja dia bayarannya tidak setinggi itu. Kesulitan jadi guru pertama beban moral. Dia dibebankan untuk mendidik siswa jadi lebih baik. Orang tua di rumah berharap dengan menyekolahkan anaknya bisa mengerti etika dan moral dan pelajaran kayak matematika, bahasa Inggris dan sebagainya. Itu tugas guru. Aku sendiri sebenarnya di sini nih kayak setengah-setengah, jujur aku setengah-setengah. Aku tuh either kayak kasihan sama dia karena aku ngerasa dia ini adalah salah satu bentuk kritik. Dia berusaha mengkritik tapi kritiknya dongo. Karena dia menggeneralisir. Wah, itu udah kesalahan logika banget tuh kalau menggeneralisir. Terus habis itu kau dengan ngata-ngatain guru, aku juga sebenarnya kasihan. Profesi yang paling sakit hati tuh guru anjing. Sumpah. Muridnya bisa jadi kaya, punya banyak possibility. Gurunya jadi guru. Udah kayak gitu. Untuk masalah orang ini, di satu sisi dia berusaha untuk mengkritik mungkin, tapi cara kritiknya dongo. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa aja dia mau pansos dengan menggunakan seragam sekolah dengan ngata-ngatain guru dan apapun itu udah rage bait banget. Dan saranku buat kau yang masih mengkonsumsi konten kayak gitu, saranku adalah jangan dikata-katain, jangan di-follow, jangan dikomentarin, jangan disebar. Cukup. Kalau nggak suka, klik not interest. Sekian dan terima kasih. Kalau kau tanya, kalau lu ngebahas ini mah lu sama aja ngasih dia panggung. orang dia udah ditangkap, panggung apa yang bisa dia buat? Kan bingung juga. Leave it alone. Dan ya itu aja dulu. Kasih tahu ke aku gimana tanggapanmu. Kalau misalnya kau mau gabung buat ngetik-ngetik yang kayak gini waktu live atau ikut nyawer, ya aku bisa datang ke live inilah. Dan ya udah lah, itu aja dulu. Dadah. Stay clean and sound. Ya dadah. Gorengan hari ini apa, chef? Kagak ada, telat. Penggorengan sudah selesai. Sudah habis masakannya, bro. Hidangannya udah habis. Udah mau imsak. Dadah semua.